Alif yang pertama yaitu Allah. Maka bersyukur sepenuh langit dan bumi. Kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun, kita sudah dibersamakan. Melalui talqin zikir, kita akhirnya dibersamakan untuk selalu senantiasa bersama Allah. Kapanpun, dimanapun. Maka ketika hati ini senantiasa terpaut ingat kepada Allah, kapanpun, dimanapun, maka saat itu pula kebersamaan kita, kebahagiaan kita, kesenangan kita yang tiada tara. Karena yakin tidak akan ada Abdullah, tidak ada akan hamba Allah, tidak akan ada kita semuanya. Kecuali ada sang pencipta alam semesta, yaitu Allah. Maka bersyukur kita sepenuh langit dan bumi. Ikut dengan guru agung, maka akhirnya kita dibersamakan. Dibersamakan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun. Allah. Lalu alif selanjutnya, yang satu lagi ada alif selanjutnya, yaitu pengersaabah memanai dengan ittiba. Apa ittiba itu? Mengikuti. Siapa yang harus kita ikuti? Tidak lain tak bukan, yakni ikuti segala perintahnya, jauhi larangannya. Siapa? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ittiba, harus kita ikuti. Ittiba, ikut siapa? Ikut daripada sunnah baginda Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang jadi pertanyaan adalah gimana kita bisa tahu salatnya baginda Rasul? Gimana kita bisa tahu suara? Nah, ini yang sering pengersa Abah katakan sekarang, bahwa sering pengersa Abah mengatakan kepada kita, kalau tidak ditalkin zikir, tidak akan hafal, tidak akan tahu suara daripada baginda Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kita ikut dengan guru agung, talqin zikir, lalu kita mengamalkan la ilaha illallah, sama dengan kita sedang apa? Sedang mendengar suara daripada baginda Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu dua, ketika kita melaksanakan zikir, yang kita melaksanakan zikir yang kita laksanakan ikut dengan guru agung, maka sama dengan kita pun sedang ikut zikirnya Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatnya ketika kita ikut dengan guru agung, maka kita pun terbawa ikut dengan semua. Kita ikut dengan Abah Sepuh, Abah Anom, kita ikut dengan salatnya Tuan Syekh, kita ikut dengan salatnya baginda Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ittiba, ikut saja. Gak usah bertanya-tanya, gak usah banyak nanya, kita cukup ikut saja dengan aturan yang diajarkan, yang dicontohkan oleh guru agung kita. Maka sama dengan kita pun sedang mengikuti, sedang ittiba kepada baginda Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, maka syukur sepenuh langit dan bumi. Tidak ada keraguan bagi kita semuanya. Sudah tidak ada keraguan. Ingin tahu salatnya Nabi, ikut salatnya pengarsa Abah. Ingin tahu zikirnya Nabi, suara Nabi, ikuti suara zikirnya pengarsa Abah. Ingin tahu rumah tangga, harmonisnya rumah tangga baginda Nabi, maka ikutlah dengan rumah tangga guru agung kita, pengarsa Abah. Jadi semuanya ittiba. Ittiba dalam hal apa lagi? Dalam ucapan, dalam tingkah laku, dalam semua hal. Karena Abah itu adalah percontohan daripada baginda Kangjeng Nabi besar Muhammad SAW. Untuk siapa? Untuk kita. Tinggal yang jadi pertanyaannya adalah, mau atau tidak kita untuk ikut mengamalkan. Ketika kita mau untuk ikut mengamalkan, maka sukses di depan mata. Bahagia di depan mata, kebahagiaan yang hakiki. Masya Allah, tidak ada keraguan. Kemarin, beberapa minggu yang lalu, saya dibisahkan kembali untuk tugas berangkat ke
Kalimantan Timur. Lalu saya berangkat itu pakai peci merah putih, pakai jaket merah putih, tongkat pun merah putih. Sampai di bandara Balikpapan, itu Masya Allah, ada rombongan gitu, Pak boleh minta foto. Kirain saya, oh mereka mengenal saya karena sosok dai-nya. Ternyata apa? Setelah minta foto, mereka apa? Wah keren Pak, merah putihnya, merdeka. Jadi, Masya Allah gitu ya, luar biasa. Saya bawa merah putih ini ke Kal. Lalu, saya berangkat tugas, dakwah di sana. Selalu ke PD saya itu di atas rata-rata. Dalam keadaan saya seperti ini, walaupun sendiri, sebagaimana ikhwan akhwat semuanya tahu, saya selalu yakin, oke, saya beli tiket satu, saya berangkat sendiri secara dohir, tapi saya meyakini bahwasannya selalu ada Abah yang mendampingi saya. Maka tidak ada keraguan untuk melangkah ke, maksudnya untuk melangkah ke tempat-tempat yang memang agak ekstrim, yang tidak mungkin secara logika saya lewati karena saya pakai tongkat, atau menghadapi orang-orang yang ekstrim juga, gitu ya, yang tidak senang. Tapi saya dikasih pede, dikasih tenang. Kenapa? Karena saya punya guru yang tenang, yang menenangkan. Jadi dengan keyakinan saja, yakin, ittiba, ikut sajalah. Kata Abah AA, kata Abah BB, ikut saja. Makanya setiap saya mau tugas keluar itu, pasti saya nggak langsung tiba-tiba beli tiket atau apa. Walaupun waktu sudah menjelang keberangkatan, tetap izin daripada guru agung itu yang utama bagi saya. Jadi kalaupun misalnya ternyata persiapan sudah 90%, 95% dari panitia yang mengundang saya, tapi ketika saya izin kepada pengarsa Abah, lalu kata Abah, jangan berangkat, maka demi Allah, saya tidak akan berangkat. Dan itu pernah saya alami. Gitu ya. Dan itu saya meyakini pasti itu terbaik untuk saya. Bayangkan, saya sudah dikontrak, harus berangkat safari dakwah ke Lombok. Per titiknya sekian juta, sekian juta, sekian juta. Sudah diperjelas. Namanya kontrak. Persiapan sudah 95%. Baleho, foto-foto saya sudah dipajang di sepanjang jalan di sana. Tapi saya belum beli tiket. Saya ingin mendapatkan doa restu, izin dulu dari Guru Agung. Akhirnya 2 hari sebelum keberangkatan, saya ke Sinarasa untuk sohbah. Masya Allah, nyampe sebelum subuh, nyampe ya jam 2-an, setengah 3, jam setengah 4, saya menemui Abah, baru salam, lisan ini belum berucap apapun. Belum bilang bahwa saya mau pergi, belum izin. Tapi tiba-tiba Abah membawa saya ke ruangan kaca. Ke ruangan kaca yang di depan itu, di madrasah yang baru masuk. Saya dibawa ke dalam, sini. Saya masuk, ditutup. Lalu apa kata Abah? Tuh, ini gambaran. Abah melihat seluruh alam dunia, setiap celah itu tidak ada yang terlewat sedikit pun. Semuanya terlihat oleh Abah. Jadi Abah tahu semuanya. Oh iya Abah. Udah Abah keluar lagi, saya ngikutin tuh ngerangkak. Ngikutin Abah. Sampai duduk Abah di bangku. Tiba-tiba sampai duduk di bangku bilang, terkedahnya itu bahasa Sunda. Gak usah ya gitu. Saya diam. Tapi saya yakin terkedahnya gak usah ya itu yakin untuk perkara yang akan saya tanyakan kepada pengusaha Abah. Saya tidak menjawab apa kecuali dengan mohon Abah. Hanya segitu. Tapi dasar ya saya gitu. Dalam hati ini gemuruh. Wah Abah tuh ben amat gak ngizinin saya untuk berangkat ke Lombok. Saya tinggal beli tiket ini. Persiapan panitia udah 95%. Dalam hati ada keraguan itu, saya langsung ke belakang. Ke kamar mandi, madrasah belakang. Lalu saya telepon coba ke panitia. Apa kata panitia? Oh iya Ustaz, sudah siapkah berangkat? Karena lusa sudah harus mulai dakwah dan sebagainya. Akhirnya saya pertanyakan, ini kira-kira yang jadi sponsor untuk acara dakwah saya di sana itu siapa? Mereka panitia dengan bangganya menjawab ya, oh ini dari salah satu paslon, Ustaz. Jadi pasangan calon eh,
gubernur atau bupati gitu ya. Lalu mereka diusung dari partai ini, partai ini, partai ini, partai ini. Saya langsung gemeter, segemeter-gemeternya, kaget. Sambil, Masya Allah, pantas Abah tidak membolehkan saya. Karena yang bayar saya, partai. Akhirnya dengan refleks saya bilang, oh kalau begitu mohon maaf sekali. Saya tidak jadi berangkat. Tidak bisa. Loh kenapa? Saya belum mendapat izin dan doa restu dari guru saya. Dan dia kenal pada pengusaha Abah. Kok gitu Ustaz? Terus ini gimana? Gini aja. Apa namanya? Saya kasih rekomendasi nomor teman-teman dai yang lain, terutama dai-dai yang memang di luar Torikoh yang tidak ikut. Monggo, mudah-mudahan mereka bisa. Tapi untuk saat ini saya belum dipisahkan. Dengan ya Allah alam mereka kecewa ataupun tidak, sudah selesai. Balik lagi saya ke hadapan Abah. Lalu tiba-tiba apa kata Abah? Alhamdulillah. Selamat, selamat katanya. Selamat dari kotoran, dari najis. Udah, biarin katanya. Apa kehilangan puluhan juta juga pasti dikasih lagi sama Allah rizki dari jalan yang lain yang lebih besar dan lebih berkah. Saya senangnya luar biasa, tidak ada kekecewaan sedikit pun. Tidak ada istri saya di situ pun, nggak ada kekecewaan. Hatur nuhun Abah, hatur nuhun. Tiba-tiba tidak lama kemudian Abi Dadang masuk ke madrasah. Abah dengan celotehnya ngebecandain saya ke Abi Dadang. Tuh si A katanya selamat nggak jadi dapat uang puluhan ratusan juta gara-gara numayana partai najis kata Abah. Masya Allah, akhirnya saya dipeluk dan saya bersyukur itu. Maka ini jadi saya jadikan pelajaran kapanpun dimanapun. Apa yang mau saya lakukan, apa yang saya mau kerjakan, semuanya ittiba. Saya ikut kumaha Abah saja, gimana Abah saja. Sekali lagi, kalau kita sudah meyakini untuk ini untuk ikhwan akhwat semua. Kalau kita sudah meyakini bahwa gimana Abah, terserah Abah, berarti wayana konsekuensinya juga harus diterima. Jangan gimana Abah, tapi pas sama Abah dikasih jalannya, dikasih ini, dikasih ini, malah banyak nanya, malah banyak nawar, banyak nggak begitu. Kalau kita sudah meyakini bahwa kumaha Abah, gimana Abah, ittiba saja ikut dengan Abah, maka apapun yang jadi keputusan Abah itu pasti yang terbaik untuk kita. Ketika kita yakin itu, maka itu terbaik dari Allah Subhanahu wa taala dan Abah tahu semuanya yang terbaik untuk semua murid-murid. Maka yuk sama-sama kita yakini, kita ikuti dawuh guru agung kita tentang hal apapun. Kita lihat, kita ikuti ucapannya, tingkah lakunya, apa semuanya. Kita ikuti, tidak ada tedeng alang-alang gitu ya. Tidak ada apapun yang lebih utama kecuali apapun yang disampaikan oleh guru agung. Mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya untuk saya pribadi dan keluarga supaya terus bisa ittiba mengikuti semua yang dicontohkan oleh guru agung kita karena sama dengan kita sedang mengikuti contoh daripada junjungan kita Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan menjadi jaminan untuk kita semuanya mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin. Ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih Bunda Haya, Bunda Sari, Profesor Priyatno, terima kasih teman-teman akhir, terima kasih para wakil talqin, terima kasih tak terhingga untuk para petugas. Dan yang paling utama, mari sama-sama kita ucapkan terima kasih. Hatur nuhun Abah, hatur nuhun pengusaha Umi yang terus-terusan membimbing dan menyayangi kita semuanya. Ikut doa Abah, berkah segalanya semuanya selamanya. Karomati pengusaha Abah, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Maafkan lahir batin. Jumat berkah untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.